Shalom, Bro and Sis yang terkasih dalam Yesus. Salam sehat dan salam sukacita. Bersama dengan saya, Iwan, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita hari Rabu 21 Desember 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45 dengan judul perikop Maria dan Elisabet. Dari bacaan ini saya tertarik dengan ayat yang ke-43 yang berbunyi, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dan renungan saya kali ini saya beri judul Perjumpaan yang membawa sukacita. Dalam bacaan hari ini dikisahkan Maria yang sedang mengandung Yesus mengunjungi Elisabet yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Kedua wanita ini adalah wanita luar biasa yang merespon karya Allah melalui Roh Kudus, di mana mereka masing-masing mengandung bayi yang luar biasa yang akan mengubah keimanan dunia. Maria mengandung Yesus yang menjadi juru selamat dan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Prinses yang terkasih, ketika Maria mengunjungi Elisabet, ada sukacita yang luar biasa dalam diri Elisabet, seorang wanita yang dikatakan mandul dan pada akhirnya karena karya Roh Kudus bisa hamil di hari tuanya. Inilah sebuah perjumpaan yang membawa sukacita. Seorang Elisabet sampai mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Suatu sukacita yang luar biasa. Prinses yang terkasih, barangkali Anda dan saya, kita semua pernah mengalami lawatan Tuhan, karya Roh Kudus, dan pasti sebagian besar dari kita akan menjawab, kita mengalami ketika kita ikut camp. Prinses yang terkasih, saya mengalami hal yang sama. Saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan ketika camp, sebuah lawatan yang sesungguhnya. Hal itu membuat saya berefleksi atas perjalanan hidup saya sebelumnya. Sebelumnya memang saya sudah aktif dalam berbagai kegiatan dan pelayanan, dan buah dari camp itu mengajak saya untuk merefleksikan apa yang sudah saya alami dalam pelayanan saya, dalam aktivitas saya, dalam kehidupan saya sehari-hari. Dari situ saya menyadari dan menemukan bahwa seluruh aktivitas itu saya jalani sebagai sebuah rutinitas biasa. Saya tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam aktivitas itu, dan seringkali justru sebuah karya sendiri, mencari panggung dan tidak untuk kemuliaan Tuhan. Prinses yang terkasih, kesadaran itu membuat saya sempat menarik diri dari berbagai macam kegiatan, dan kebetulan setelah saya pulang camp ada pergantian di Dewan Pastoral Palaoki, dan saat itu saya tidak masuk dalam DPP, sehingga bisa dikatakan kegiatan saya, aktivitas saya, pelayanan saya berkurang banyak. Itu memberi suatu refleksi buat saya, dan akhirnya setelah saya menemukan kesadaran bahwa saya harus mengalami Tuhan supaya saya dapat memberikan perjumpaan yang membawa sukacita. Prinses yang terkasih, pada akhirnya saya kembali ke komunitas ini, ke komunitas CFM, untuk memulai sebuah pelayanan baru, sebuah aktivitas baru yang mungkin buat teman-teman bisa dikatakan munculnya agak terlambat begitu ya. Tapi di sini saya mengalami perjumpaan dengan banyak brother keeper, perjumpaan yang membawa sukacita. Prinses terkasih, kita akan bisa membawa sukacita dalam komunitas kita kalau kita sudah mengalami sukacita karena perjumpaan kita dengan Allah dalam komunitas, dalam relasi pribadi kita dengan Allah. Maka Bro and Sis yang terkasih, bacaan hari ini
melalui Elisabeth, saya diajak untuk merenungkan siapa aku ini. Sampai Ibu Tuhan, sampai saya mendapatkan lawatan dari Tuhan. Maka dari bacaan hari ini juga saya diajak, sudahkah saya membawa sukacita dalam perjumpaan-perjumpaan saya dengan saudara-saudara saya dalam komunitas, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataukah justru saya masih menjadi batu sandungan bagi mereka, atau bahkan justru saya belum mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri sehingga saya belum mengalami sukacita. Mari Bro and Sis yang terkasih, kita alami dulu perjumpaan kita dengan Allah, dan kita sadari beberapa hari lagi adalah hari Natal yang membawa sukacita, di mana kita merayakan penebus kita yang datang ke dunia, yang seharusnya kita menyambutnya dengan sukacita. Mari Bro and Sis, kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, terima kasih karena Engkau sudah membuka, sudah mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus mengalami sukacita, harus membawa sukacita dalam perjumpaan-perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami, dalam komunitas, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Engkau sadarkan hamba-Mu ini kembali untuk bisa merasakan sukacita karena kehadiran-Mu dalam hidup kami. Mohon tuntunan-Mu selalu Bapa, supaya kami dapat selalu membawa sukacita kemanapun kami melangkah. Doa ini kami jatuhin kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus. Tetap semangat dan salam sukacita.